Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipo Randal, NIM 2019 161006 dari kelas 4A Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membacakan PowerPoint kepramukaan saya yang berjudul Kegiatan Perkemahan di Alam Terbuka. Kepramukaan berkemah di alam terbuka. Berkemah di alam terbuka memberikan kesempatan berlatih yang menantang dan menyenangkan. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka. Selain itu juga merupakan kesempatan emas kepada para pramuka mendekatkan diri pada Tuhan melalui daya tarik alam dan keajaiban yang tersimpan di dalamnya. Berpetualang di alam terbuka untuk membaca ayat-ayat Tuhan. Kegiatan perkemahan. Berkemah sebagai aktivitas rekreasi mulai populer pada awal abad ke-20. Biasanya perkemahan diadakan sebagai penutupan kegiatan selama 1 tahun atau rutinitas lainnya. Materinya pun kadang disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang perlu dikuasai, biasanya merupakan penilaian dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam 1 tahun. Kegiatan perkemahan sangat dipengaruhi oleh pengalaman atau jam terbang para sangga kerjanya, pembinanya, kualitas kegiatan, nilai-nilai yang ditanamkan, pengaturan jadwal, layout bumi perkemahan, tata administrasi, satuan terpisah, diversifikasi, dan lain-lain. Tujuan perkemahan: mengembangkan kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, membina kerjasama, persatuan, dan persaudaraan, serta memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati alam. Macam perkemahan ditinjau dari lamanya waktu dibagi menjadi 3. 1. Perkemahan 1 hari seperti pesta siaga, dilaksanakan siang hari saja, terkadang disebut perkemahan sehari atau persari. 2. Perkemahan Sabtu malam minggu atau persami. Serta yang ketiga, perkemahan lebih dari 3 hari. Ditinjau dari tempat pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu perkemahan menetap dari awal sampai akhir, tetap di tempat. Kedua, perkemahan safari berpindah-pindah tempat. Ditinjau dari tujuannya dibagi menjadi 6, yaitu kemah bakti seperti perkemahan wirakarya, kemah pelantikan seperti perkemahan pelantikan tamu ambalan, pelantikan penggalang ramu, dan lain-lain. Kemah lomba seperti lomba tingkat, kemah rekreasi, kemah jambore seperti jambore ranting atau tingkat kuartir ranting kecamatan, jambore cabang atau tingkat kuartir cabang kabupaten atau kota, jambore daerah atau tingkat kuartir daerah atau provinsi, jambore nasional tingkat kuartir nasional se-Indonesia, serta kemah riset atau penelitian. Ditinjau berdasarkan jumlah pesertanya dibagi menjadi 4, yaitu perkemahan 2 orang, perkemahan pengembaraan penegak, perkemahan 1 regu penggalang atau sangga, perkemahan satuan perindukan siaga pasukan penggalang ambalan penegak racana pandega, serta perkemahan tingkat ranting cabang daerah nasional, regional, dan dunia. Persiapan perkemahan. Sebaiknya kegiatan perkemahan perlu dipersiapkan dengan matang, tak cuma yang penting camping. Berkemah merupakan kegiatan penilaian atau evaluasi terhadap kegiatan latihan yang telah ada, bukan arena perpeloncoan ataupun arena gojlokan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Sebaiknya pembina mendaya gunakan peserta didik agar terlibat langsung sebagai pelaksana kegiatan. Hal ini termasuk bagian dari metode pendidikan kepramukaan. Untuk suatu perkemahan yang baik, maka prosedur yang dapat ditempuh adalah persiapan, penentuan waktu, tempat, tujuan, dan biaya, pengadaan peralatan dan perbekalan, peninjauan ke daerah berkemah, izin orang tua peserta dan izin memberitahukan kepada penguasa setempat, pembentukan panitia, staf pelaksana, serta menetapkan kesiapan mental, fisik, dan keterampilan pelaksana, pemimpin perkemahan sebagai penanggung jawab, pembantu dari pembina pramuka, panitia, staf pelaksana sesuai keperluan, pembagian tugas pendaya gunaan, acara harian yang melaksanakan acara pokok secara garis besar, acara kegiatan keseluruhan yang berisi perincian waktu dan kegiatan selama berkemah, serta acara perorangan dan kelompok. Berbagai macam bentuk acara dalam perkemahan, kegiatan persaudaraan, penjelajahan dan outdoor, aktivitas seperti hiking, penjelajahan di alam terbuka, camping, menyusuri goa,
goa, climbing, panjat tebing, mountaineering, pendakian gunung, rafting, arung jeram, diving, menyelam, swimming, berenang, fishing, memancing, bersepeda gunung. Kegiatan wawasan dan pengetahuan seperti teknologi, tepat guna, kunjungan ke apiari atau peternakan lebah madu, wawasan tentang bencana alam, kegiatan keagamaan seperti ibadah berjamaah, ceramah agama, doa bersama, bakti masyarakat, penghijauan, sanitasi lingkungan, penyelenggaraan posyandu, pengobatan gratis, penyuluhan seni dan budaya seperti pentas seni, api unggun, lomba membuat kerajinan, pelatihan membatik, keterampilan kepramukaan atau tekpram dan halang rintang serta olahraga. Pemilihan lokasi perkemahan. Seperti kita ketahui bahwa berkemah merupakan suatu kegiatan yang menarik tidak saja bagi orang dewasa tetapi juga bagi pemuda dan remaja. Mereka meninggalkan rumah, pergi ke alam bebas dan di sana mendirikan tenda untuk berkemah. Pemilihan tempat berkemah tergantung dari rencana yang sudah diprogramkan, apakah di daerah pantai yang indah, di lereng pegunungan yang sejuk, atau di lembah yang mempesona. Kadang-kadang juga dilakukan di tepi hutan dekat dengan sungai yang menakjubkan. Kriteria utama lokasi perkemahan adalah keamanan dan keselamatan peserta perkemahan. Kriteria lokasi perkemahan yang baik antara lain terjamin keamanannya di alam terbuka yang bebas polusi, ada sinar matahari, lokasi bertanah rata dan berumput serta sedikit miring, tidak di tepi jurang, serta tidak dekat dengan rawa-rawa. Pengaturan campsite. Tapak perkemahan putra terpisah dengan tapak perkemahan putri. Pengelompokan perkemahan dapat diatur seperti perkampungan atau pemerintahan, misal dengan kelompok RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya, tergantung jumlah peserta perkemahan. Perlengkapan perkemahan. Berbagai peralatan dan perlengkapan harus disiapkan oleh seorang pramuka ketika hendak mengikuti perkemahan. Perlengkapan perkemahan dapat dikelompokkan menjadi perlengkapan pribadi, terus pakaian seragam, obat-obatan pribadi, nesting atau panci masak pribadi, perlengkapan kegiatan kompas fluid, tas lapangan atau tas kecil-kecil, sarung tangan jika berkemah di daerah yang dingin. Dalam berkemah, kemah adalah tempat tinggal darurat yang biasanya berupa tenda dengan ujungnya hampir menyentuh tanah serta dibuat dari kain terpal. Namun demikian, berkemah tidak selalu harus di tenda kain. Bisa dilakukan dengan berbagai alternatif seperti bivak, tempat berteduh bermalam sementara dari bahan seadanya, karavan, dan homestay. Menurut bentuknya, tenda dapat dibagi menjadi tenda prisma, sering disebut sebagai tenda pramuka, tenda dom, tenda tipe tunnel, serta tenda peleton, tenda berbentuk rumah dengan kapasitas satu peleton mencapai 40 orang. Evaluasi. Untuk mengetahui hasil perkemahan dan sebagai bahan pertimbangan untuk perkemahan di masa-masa mendatang, kita dapat mengevaluasi dengan mencatat prestasi kegiatan perorangan maupun kelompok selama berkemah, mengajukan pertanyaan kepada peserta perkemahan, melihat perubahan sikap peserta perkemahan sebelum dan sesudah pulang berkemah, melihat kesehatan peserta banyak yang sakit atau tidak, kekurangan, kesalahan, serta hambatan dicatat guna perbaikan pada perkemahan yang akan datang, serta menyusun laporan hasil berkemah merupakan suatu kewajiban untuk menanggung jawab perkemahan. Baiklah, mungkin itu sekian poin kepramukaan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.